Tes, tes. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Ridol Bab Mufarid dari kelas 10 RPLC. Dan ini video untuk tugas kultum tentang kisah Abu Bakar. Oke. Bismillah. 2 tahun selepas tahun gajah, Abu Bakar dilahirkan di Makkah, Jazirah Arab. Dia lebih muda 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah Utsman bin Amir Al-Quraisy At-Taimi. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang kaya raya. Dalam uraian sejarah dakwah pada masa Abu Bakar, Fatmawati dan Fitri Sukmawati menuliskan bahwa Abu Bakar memiliki lebih dari 40.000 dirham tunai. Sesudah masuk Islam, seluruh hartanya ia keluarkan untuk kepentingan dakwah dan kesejahteraan umat Islam. Terdapat sejumlah julukan bagi Abu Bakar. Selain kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, julukan paling populer adalah As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Dalam bahasa Arab, As-Siddiq artinya sosok paling jujur dan benar. Julukan ini diperolehnya karena ia senantiasa membenarkan segala ucapan, perbuatan, dan risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kisah mengenai munculnya julukan ini awalnya ia dapatkan ketika terdengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, lalu diangkat ke langit ketujuh untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Peristiwa itu bagi orang-orang kafir Quraisy tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina dalam satu malam saja. Lantas selanjutnya beliau menceritakan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu orang-orang kafir Quraisy menertawakan Nabi Muhammad SAW. Ketika Abu Bakar bertemu mereka, orang-orang kafir Quraisy berkata, "Teman kamu itu Muhammad mengaku-ngaku telah pergi ke Baitul Maqdis Palestina dalam semalam," ujar mereka sambil terbahak. Lalu Abu Bakar menjawab, "Jika ia Muhammad berkata demikian, maka itu benar." Abu Bakar termasuk dalam golongan orang-orang yang paling awal masuk Islam atau dikenal dengan golongan As-Sabiqun Al-Awwalun. Golongan inilah yang pertama kali mengakui bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka dijamin masuk surga, termasuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki 4 orang istri, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza, Zainab binti Amir, Asma binti Umais, dan Habibah binti Khorijah. Dari keempat istrinya, ia memiliki 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Salah satunya adalah Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan istri Abu Bakar memiliki 4 orang istri, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza, Zainab binti Amir, Asma binti Umais, dan Habibah binti Khorijah. Dan dari keempat istrinya, ia memiliki 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Salah satunya adalah Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan istri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, di masa sakitnya, beliau sudah mengisyaratkan agar digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam kala itu. Lantas, usai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 11 Hijriah atau 632 Masehi, Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama Islam dalam kekhalifahan Rasyidin.
Sebagai khalifah pertama, ia memiliki banyak jasa. Salah satunya adalah mengumpulkan Al-Qur'an. Di waktu itu, ayat-ayat Al-Qur'an tercecer di banyak tempat, seperti di pelepah kurma, permukaan batu cadas, dan hafalan para sahabat Nabi per surah atau ayat-ayat tertentu. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Qur'an hingga menjadi satu kesatuan. Sekitar 2 tahun 2 bulan memimpin umat Islam, Abu Bakar As-Siddiq wafat karena sakit yang ia derita pada usia 61 tahun. Pada 13 Hijriah atau 634 Masehi. Ia dikuburkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Oke, sekian untuk video kali ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.